seluruh manusia dari kulitnya dan juga organ-organ lain itu seiring dengan berjalannya waktu pasti akan mengalami proses penuaan. Nah, proses penuaan itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada yang intrinsik atau yang dari dalam, yang alami sesuai sesuai berjalannya waktu, tapi bisa juga diperberat oleh faktor-faktor dari luar. Nah, salah satu tanda penuaan itu adalah kulit yang keriput ini, gitu Mbak Dini. Mm-mm. Iya, penyebab dari keriput ini apa nih, Dok? Jadi kalau semakin kulit bertambah tua itu kalau secara intrinsik itu kan jadi kulit akan pembelahannya dia akan berkurang. Jadinya dia akan tipis. Selain itu kandungan air itu juga mulai berkurang dan produksi produksi apa eh, seperti apa untuk yang mengisi kulitnya itu seperti elastin, kolagen itu juga akan berkurang sehingga karena penurunan hal tersebut itu keriput itu timbul. Selain dari faktor-faktor yang dari dalam itu, faktor dari luar seperti misalnya sinar matahari, pengaruh sinar ultraviolet, ada misalnya polutan seperti asap kendaraan atau rokok yang kalau terkena terus-menerus setiap hari itu juga bisa memperberat dan menimbulkan keriput itu sendiri. Mm-mm. Iya. Nah, Dok, itu yang faktor dari luar yang dokter sebutin tadi, itu tuh apakah itu yang nyebabin orang-orang yang masih di usia muda tapi sudah ngalamin keriput? Ya, jadi untuk keriput ini kan sebenarnya dia ada pembagiannya, ada klasifikasinya. Jadi ada yang namanya Glago Wrinkle Scale, skala skala keriput ya oleh Glogo. Itu 1 sampai 4. Yang skala yang pertama itu biasanya untuk usia 20 sampai 35 tahun itu seharusnya belum belum ada tanda-tanda penuaan sama sekali, ditandai wajahnya belum ada keriput, warna kulitnya masih seragam, lalu tidak ada apa namanya eh, tidak ada keriput atau keriputnya sedikit. Lalu kalau untuk yang skala kedua itu mulai terlihat keriput, tapi hanya kalau berekspresi seperti kalau tersenyum atau tertawa itu baru tampak. Terus kalau yang ketiga itu dalam diam aja, kalau tidak berekspresi pun itu sudah mulai kelihatan keriputnya. Sedangkan kalau yang keempat itu apa wajahnya sudah dipenuhi dengan keriput keriput semua gitu. Jadi sudah tidak ada kulit normal lagi. Seharusnya sih rentang usianya 35 tahun ke atas itu baru mulai muncul keriput yang itu pun halus dan hanya tampak saat berekspresi. Tapi itu benar sekali Mbak Dini tadi kalau misalnya dari tidak dirawat sejak awal terkena sinar matahari terus-menerus, tidak pakai sunscreen atau misalnya merokok, terkena polusi itu dari umur 20-an pun sudah bisa muncul si keriput itu sendiri. Mm-mm. Iya. Nah, Hmm. termasuk Dok ya, yang dokter bilang tadi itu saat berekspresi baru kelihatan keriputnya. Itu tuh juga karena faktor dari luar atau memang murni karena ekspresi itu tuh, Dok? Ya, faktor dari luar dan faktor dari dalam juga berpengaruh. Mm-mm. Kalau apa semakin kita bertambah usia kan juga apa massa otot menurun, terus lemak di wajah juga menurun. Itu nanti itu yang bisa menyebabkan pada saat berekspresi gitu. Terus pengaruh gravitasi pun itu juga apa sangat berpengaruh ya dalam jangka panjang itu nanti dia akan menyebabkan wajah akan terlihat menurun, jadi kendur, jadi sagging wajahnya seperti itu. Faktor dari luar dan faktor dari dalam itu dua-duanya sangat berpengaruh. Oh ya, jadi kalau kena matahari dia walaupun karena maksudnya karena dia kena matahari dari faktor dari luar itu dia tetap bisa kelihatan keriputnya walaupun dia berekspresi gitu, Dok ya. Iya, betul. Bisa. Mm-mm. Pertama Iya. semakin. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Dok, eh, keriput ini itu tuh paling sering itu tuh muncul di area wajah yang mana itu, Dok? Hmm. Ya, kalau keriput itu tergantung ekspresi kita juga ya. Kalau misalnya sering mengerutkan dahi gitu, itu keriput bisa lebih banyak muncul. Ada orang yang
jelas banget keriputnya di dahi karena mengernyit. Terus kalau sering tertawa itu di sekitar area mata, ini terbentuk namanya crow's feet atau kayak seperti cakar cakar burung gitu ya kita sebutnya yang di mata dan eh, biasanya dua itu kalau keriput. Sementara kalau yang wajah kendur, yang lama-lama kendur itu nanti perlahan terlihat jadi terbentuk seperti kantong mata itu karena tertarik ke bawah dan juga di garis senyuman ini. Jadi mulai mulai terlihat garis senyuman dan yang di sini ini namanya garis marionet karena seperti boneka marionet ya. Itu nanti kalau kendur akan tampak menggantung gitu di sebelah di area dagu seperti itu. Iya. Wajah kendur sama keriput itu beda atau sama, Dok? Hmm, kalau keriput itu dia lebih di permukaan ya, lebih disebabkan karena kulitnya itu sendiri kering sehingga kalau ini yang keriput yang halus ya, jadi dia di permukaan itu tampak seperti garis-garis halus. Lama-lama dia kalau misalnya dalam itu baru ada keterlibatan dalam. Tapi kalau misalnya wajah kendur itu masalahnya sudah di lapisan kulit yang lebih dalam lagi di dermis itu sendiri apa di dermis tersebut sudah terjadi kekurangan misalnya kolagen dan elastin yang untuk menyokong jaringan kulit sehingga timbul kendur tadi. Sebenarnya keduanya merupakan sama-sama bagian dari proses penuaan, tapi mekanisme terbentuknya sedikit berbeda. Iya. Nah, Dok, yang keriput yang muncul di usia muda, di usia 20-an itu yang disebut penuaan dini ya, Dok? Ya, betul. Itu berarti sudah termasuk penuaan dini, karena harusnya usia 20-an sampai 30-an awal itu belum muncul. Iya. Kalau nggak mengalami penuaan dini, Dok, normalnya itu usia berapa, Dok? Mulai muncul keriput itu? Biasanya sih awal 30 ya, 30 sampai 35 tahun itu baru bisa muncul apa baru normalnya muncul keriput. Tapi itu pun sebenarnya kalau misalnya kita rawat sejak awal itu bisa kita memperlambat proses penuaan itu. Tidak mungkin dihindari. Kita semua kan pasti nanti jadi tua, tapi bisa diperlambat sehingga kita bisa menua dengan indah gitu ya, menua dengan bagus itu tidak tidak langsung jadi tua sebelum waktunya seperti itu. Iya. Nah, Dok, ini mungkin nggak, Dok, ya kejadian ya? Dia sudah merawat kulitnya, jadi dia tidak terkena faktor-faktor dari luar yang penyebab keriput itu. Tapi dia Ya, hobi memicingkan mata, entah dia karena minus, entah karena apa gitu, Dok ya. Sehingga ini kan berkerut ya. Itu mungkin nggak, Dok, oh dia jadi keriput gitu? tetap bisa ya. Berarti itu murni dari faktor intrinsiknya, faktor yang dari dalam gitu. Karena kalau misalnya rutin memicingkan mata gitu, jadi ada memori ototnya ya. Jadi memori ototnya sudah terbentuk sehingga terbentuk kerut di matanya itu. Berarti itu dia proses berkeriputnya akibat faktor intrinsik saja. Kalau benar-benar sama sekali tidak kena matahari dan faktor dari luar ya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Nah, Dok, saya sering dengar, Dok ya, ada istilah tuh soal garis-garis halus. Itu sama nggak, Dok, sama keriput? Iya, sama. Jadi eh, keriput itu kan ada yang keriput halus sama yang keriput dalam gitu. Jadi sebenarnya garis-garis halus itu pun sudah mulai bagian dari keriput. Tapi biasanya kalau yang benar-benar halus masih pada usia muda itu biasanya disebabkan karena bisa penumpukan sel-sel kulit mati atau karena kulit kekurangan cairan gitu. Jadi kurang lembab, hidrasinya kurang terjaga. Iya. Nah, kalau sudah terlanjur mengalami keriput ya, Dok ya, apa yang harus dilakukan? Langsung ke dokter kah? Jadi tidak ada kata terlambat ya kalau mau mencegah penuaan dini. Sebenarnya dari awal pun sebaiknya sudah harus melakukan perawatan. Makanya kita sering ini kan apa beli skincare untuk mencegah penuaan gitu. Yang awal yang bisa dilakukan paling penting untuk mencegah apa dari luar itu menggunakan sunscreen sebenarnya. Jadi supaya mencegah paparan sinar matahari, mencegah radikal bebas yang bisa menyebabkan penuaan. Terus juga yang kedua paling penting itu pelembab kulit.
Itu untuk menjaga supaya kulitnya tetap lembab, tetap terhidrasi. Jadi tanda-tanda penuaan pun bisa minimal gitu ya. Terus kalau misalnya sudah dijalani tapi masih mulai ada tanda-tanda penuaan yang lain gitu, baru eh, bisa datang ke dokter untuk dilakukan perawatan. Dan untuk perawatannya pun pilihannya sangat bervariasi sekali ya. Nanti kita lihat berdasarkan skala yang tadi saya sebutkan yang ada 4 tadi. Kalau misalnya masih awal, misalnya masih di skala 1, mungkin kita perawatannya hanya dengan obat oles saja sudah cukup. Obat oles, minum minum suplemen vitamin itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke skala 2, sudah mulai timbul ada kerutan pada saat kita berekspresi, itu bisa dilakukan tindakan seperti misalnya botox seperti itu, atau peeling secara rutin, laser laser yang untuk rejuvenasi itu bisa. Kalau sudah yang skala sampai 4 yang berat itu mungkin kalau misalnya ingin betul-betul sangat berdampak itu mungkin tindakan operasi seperti facelift itu bisa jadi pilihan kalau betul-betul sudah berat proses agingnya. Hmm, yang berat itu tuh karena faktor usia itu ya, Dok ya? Ya, faktor usia juga pasti. Mm-mm. Biasanya skala 4 itu terjadi kalau sudah di atas usia 60 tahun, tapi bisa juga lebih awal kalau faktor eksternalnya tadi ya, yang sinar matahari dan polusi tadi itu sangat berat, itu bisa bisa sebelum usia 60 tahun ke atas pun sudah bisa berat Mm-mm. gitu. Iya. Nah, saya agak tertarik dengan facelift itu, Dok. Baru dengar soalnya. Facelift itu apa itu, Ya. Dok? Kalau facelift itu sebenarnya tindakan operasi ya. Itu nanti kalau misalnya ingin melakukan itu ke dokter spesialis bedah plastik. Jadi nanti akan dibuat sayatan di sekitar garis rambut, terus kulit kulit mukanya seperti dibuka dulu, terus betul-betul ditarik tarik ke atas gitu, dan kelebihan kulitnya akan dipotong, dijahit lagi sehingga nanti kulitnya jadi kenceng lagi. Gitu. Mirip ke operasi plastik nggak sih, Dok? Ya, memang bagian dari operasi plastik. Iya. Memang. Itu setelah operasi itu langsung jadi kenceng lagi gitu kulitnya. Iya, bisa kan pas ada proses penyembuhan dulu. Sebelumnya pasti akan tampak bengkak lebam gitu, tapi setelah proses penyembuhannya bisa kurang lebih beberapa minggu sampai sebulan gitu, nanti hasilnya bagus, dia akan kencang. Mm-mm. Itu dia cukup Itu sekali facelift aja itu hasilnya langsung kelihatan ya, Dok? ya kalau untuk facelift memang langsung kelihatan ya, dan biasanya sih dilakukan kalau untuk yang sudah berat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tapi kan untuk dari segi biaya gitu kan mungkin mahal ya untuk facelift itu sendiri. Makanya lebih baik dirawat seawal mungkin, yang mulai dari penggunaan skincare sehari-hari itu sangat membantu. Jadi kalau misalnya nanti rutin sampai usia 40-an, 50-an itu nggak bisa juga dia misalnya nggak butuh facelift tapi hanya tindakan yang lebih ringan seperti laser itu sudah bisa untuk apa eh, mengurangi tanda-tanda penuaannya seperti itu. Mm-mm. Di Lampung udah ada, Dok, ya facelift ya? Hmm, kalau di Lampung sih dokter bedah plastik ada, tapi saya kurang tahu kalau apakah dokter tersebut mengerjakan facelift atau tidak. Mungkin bisa langsung berkonsultasi ke dokternya. Mm-mm. Iya. Nah, dokter ini kan prakteknya di Rahel ya, Dok ya. Ya, Kalau dokter ketemu nih dengan pasien yang keriput nih, terutama yang di usia-usia muda ini tuh, tindakan yang dokter mhm. saranin ke pasien itu apa, Dok? Kalau masih usia muda, yang utama pasti ininya ya, terapi krim obat dulu ya. Krim obat Mm-mm. dulu yang paling penting karena untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih lanjut seperti peeling atau laser pun sebenarnya kulit itu harus dipersiapkan dulu. Jadi nggak bisa langsung tindakan, apalagi untuk misalnya laser yang lebih lebih ini ya, lebih kuat efeknya, lebih kuat efeknya itu nggak boleh langsung
dilakukan dari awal gitu tanpa persiapan kulit. Jadi yang pertama tuh pasti krim dulu, kita siapkan dulu kulitnya. Kalau misalnya kulitnya masih kering, kita kembalikan dulu kulitnya ke kondisi yang kelembabannya bagus. Kalau misalnya ada warna kulitnya tidak rata, itu juga kita berikan krim, biasanya yang digunakan malam hari, krim malam gitu untuk meratakan warna kulit. Terus sunscreen pasti tidak boleh lupa. Nanti sampai misalnya setelah pasiennya rajin menggunakan krim, tapi ternyata kulitnya masih ada sedikit yang belum bisa dihilangkan hanya dengan krim, nah baru kita masuk ke tindakan selanjutnya seperti misalnya kalau yang bisa dilakukan rutin itu peeling untuk sebulan sekali atau laser rejuvenasi itu juga bisa sebulan sekali seperti itu. Iya. Jadi fungsi dari si laser rejuvenasi atau laser rejuvenation, Dok? Ya, bahasa Inggrisnya sih rejuvenation ya, sama sih. Heeh. Mm. Iya. Itu butuh berapa kali laser baru kelihatan itu hasilnya? Beda-beda setiap pasien, jadi nanti tergantung kondisi kulitnya sejak awal datang ya. Kalau misalnya kulitnya masih ringan, masih apa maksudnya eh, apa tanda-tanda penuaannya masih ringan gitu, mungkin hanya dengan sekali dua kali laser dan pakai krim yang rutin hasilnya sudah bagus. Tapi kalau misalnya yang sudah berat tadi itu bisa bisa ini ya bisa berulang bahkan mungkin 5-6 kali gitu dan juga ini nggak boleh apa nggak boleh sebaiknya sih tidak hanya langsung tindakan apa maksudnya begitu perawatan terus wah udah bagus udah terus nggak pakai skincare lagi nah ya jelas aja proses penuaan kan terus berjalan gitu jadi ini nggak bisa hanya sekali saja tapi memang harus dilakukan udah dijadikan rutinitas gitu, rutinitas sehari-hari. Terutama yang untuk skincare-nya ya. Kalau untuk tindakan nanti bisa dikonsultasikan ke dokternya. Mungkin terkait masalah waktu, masalah biaya, kira-kira pengulangan yang paling ideal bisa berapa karena bisa juga misalnya diulangnya 3 bulan sekali gitu tergantung jenis jenis terapi nanti yang cocok dan memang diperlukan untuk pasiennya. Mm-mm. Ini laser berarti ada efek downtime-nya ya, Dok ya? Tergantung laser yang digunakan ya. Kalau misalnya ya untuk yang ringan saja itu tidak ada downtime. Tapi kalau misalnya untuk apa penuaan yang sudah berat gitu, mungkin kita memang lebih memilihnya laser yang ablatif. Ablatif itu artinya dilukai dulu kan memang. Jadi dibuat sampai berdarah wajahnya. Itu itu baru ada downtime-nya kurang lebih sekitar 7 hari sampai 10 hari gitu. Kalau laser rejuve ini ada dia downtime ya, Dok? Untuk laser rejuve, biasanya kalau ini sih tidak ya. Kalau yang ringan itu tidak ada downtime-nya. Mm-mm. Iya. Paling hanya kemerahan 1-2 jam setelah laser, setelah itu tidak. Mm-mm. Iya, tapi laser ini efektif nggak, Dok, buat yang udah berat gitu, Dok, kasusnya? Kalau yang sudah berat, makanya harus diperiksa dulu kan nanti. Eh, Panjang prosesnya karena Mm-mm. sampai kulitnya bisa jadi seperti itu kan juga dia melalui proses yang panjang bertahun-tahun kehidupan pasiennya begitu kan. Jadi nggak mungkin hanya dalam misalnya sekali tindakan gitu pasien sudah berharap kulitnya bagus lagi itu juga tidak mungkin. Pasti prosesnya panjang. Jadi kalau untuk yang sudah berat itu untuk mengembalikan ke kondisi kulit yang ideal waktunya pasti akan lebih panjang dan tindakannya perlu berulang. Jadi, Iya. Termasuk yang facelift itu mungkin kulitnya juga perlu dipersiapkan dulu kali, Dok, ya, ya, sebelum facelift itu betul ya? ya. Dipersiapkan dulu karena semakin bertambahnya usia itu proses penyembuhan kulit, wound healing itu juga melambat ya. Pada usia tua kan kulitnya sembuhnya lebih jelek. Jadi harus dipersiapkan. Biasanya butuh dari apa? Dari dalam disupport dengan obat-obat suplemen yang diminum untuk melancarkan proses penyembuhan dan untuk mempersiapkan kulitnya dulu sebelum dilakukan tindakan. Itu juga nanti akan dilakukan proses screening oleh dokternya apakah sudah layak untuk dilakukan tindakan tersebut. Iya. Nah, oke, Dok, terakhir nih, Dok. Supaya Ya. kita tercegah dari penuaan, kulit kusam, jerawat, itu harus gimana, Dok?
Apalagi cuaca Iya, lagi nggak jelas kayak gini, Dok ya. iya. Biar untuk mencegahnya pasti harus rajin ya, rutin. Jadi dijadikan kebiasaan. Udah nggak boleh males-malesan, nggak boleh skip. Jadi kebiasaan sehari-hari kayak kebiasaan kita mandi 2 kali sehari, makan 3 kali sehari. Nah ini pakai skincare gitu, seminimal mungkin 2 kali saat pagi dan malam sebelum tidur gitu. Kan kalau hanya untuk obat oles apa skincare yang dioles itu nggak lebih dari 1 menit sih mengoleskannya gitu. Jadi nggak ada alasan untuk males gitu. Kalau bisa rutin dengan regimen yang tepat. Nah kalau untuk yang anti aging ini kan untuk pilihannya itu milih yang kandungannya retinol, bakuchiol misalnya kalau yang dijual bebas ya. Ada juga kalau mau yang diresepkan oleh dokter itu ada lagi nanti bisa diresepkan, tapi harus dipakai dengan rutin karena kalau misalnya enggak ya berarti nanti proses penuaannya akan berjalan seperti biasa karena kita ini kan inginnya menunda selama mungkin ya walaupun tidak mungkin dihindari tapi kita ingin menunda jangan sampai kerut-kerut itu mulai terlihat apalagi lebih cepat daripada waktunya gitu seperti Mm-mm. itu. Iya. Oke, Dokter Desi, terima kasih banyak ya, Dok ya, atas waktunya ya. Iya sama-sama. Jangan bosan ya, Dok. Iya ya, Iya. Sampai ketemu lagi, Dok. iya sampai ketemu lagi. Iya. Ya, Tribuners, sudah ada obrolan kita bareng Dokter Desi. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat sore.